Kapten ya. Sekarang tanggal 26. Ya, 26. Dia diamankan tanggal 24. Ya. Ya. Ada pertanyaan? Terkait penangkapan Martin. Baik. Saudara MR ya. MR diamankan oleh petugas Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Gorontalo pada tanggal 24 Desember di Kota Manado ya. Setelah sekian lama buron, ingkar dari panggilan 2 kali, yang bersangkutan terpaksa dijemput dengan surat perintah membawa oleh petugas dan dibawa tiba di Polda Gorontalo tanggal 25 Desember 2025 untuk menjalani pemeriksaan. Perkara yang dituduhkan kepada yang bersangkutan adalah dimulai pada tanggal 6 Mei tahun 2025, yang bersangkutan ya bersama 8 orang tersangka lainnya telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pahuato. Pada saat diamankan, 7 orang tersangka ini ya diperiksa dan diproses ya dengan berkas yang berbeda ya. Ada yang berperan sebagai operator yaitu saudara SJ, berperan sebagai pengawas yaitu saudara RR, dan 5 orang pekerja. Semuanya adalah di bawah naungan atau di bawah asuhan daripada saudara YMB atau Yosi Martin Basaur. Kapasitas saudara YMB adalah sebagai pendana daripada kegiatan tersebut ya. Barang bukti yang diamankan dari perkara tersebut ya, pada tanggal 6 Mei 2025 penyidik telah melakukan penyitaan. Yang pertama adalah 3 buah selang warna merah, 1 buah terpal, 1 buah pipa ukuran sedang warna putih, kas tempat penyaringan, dan beberapa pipa, dan juga alat mesin untuk penggalan mesin penghisap. Kemudian dari perkara tersebut dibagi menjadi 3 berkas ya. Yang pertama adalah berkas perkara dari 4 pekerja, perkaranya sudah P21. Yang kedua berkasnya adalah untuk operator dan pengawas, berkasnya juga sudah P21. Dan yang sekarang kita proses berkas terpisah sendiri adalah berkas YMB selaku pemodal atau pengusahanya. Kepada berkas perkara yang 3 tersebut ya, sudah dilakukan pemeriksaan 13 saksi. Yang pertama saksi-saksi dalam kategori adalah saksi dari pekerja oleh YMB. Yang kedua adalah 2 orang saksi penangkap dan juga saksi ahli pidana serta dari Kementerian SDM ya. Surat yang dijadikan alat bukti adalah surat keterangan dari hasil uji lab dan surat bahwa kegiatan yang dilakukan saudara YMB DKK tidak mempunyai izin untuk melaksanakan pertambangan tanpa izin. Pasal yang disangkakan kepada YMB DKK yaitu pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Untuk saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Iya. Jadi begitu dijemput pada tanggal 24 Desember setelah buron sekian selama 5 bulan ya, yang bersangkutan dijemput paksa, dibawa ke Polda, diperiksa sebagai saksi ya. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara untuk sepakat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Lalu dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dengan didampingi oleh penasihat hukum dan direkam kegiatannya.
pada saat pemeriksaan, lalu dilakukan penahanan. Saat dijemput paksa apakah ada upaya perlawanan? Kalau dibilang upaya perlawanan mungkin ke arah upaya manipulatif ya. Yang bersangkutan dari kita penelusuran selama 5 bulan ini selalu berganti-ganti lokasi ya. Sempat kita melakukan pengecekan ke beberapa manifest penerbangan di bandara di Makassar pernah, di Manado pernah, kemudian di Banjarmasin pernah, dan bahkan pernah terdata yang bersangkutan di Jakarta. Jadi inilah upaya yang mungkin menjadi kesulitan dari penyidik untuk mendapatkan yang bersangkutan, dan alhamdulillah kerja keras dari para penyidik menghasilkan yang positif, yaitu mengamankan yang bersangkutan. Kalau tersangka lain itu diamankan di mana, Pak? Tersangka yang lain diamankan di TKP awal pada tanggal 6 Mei 2025 ya, yaitu di Desa Papayo, Popaya, Kecamatan Dengiolo, Kabupaten Pahuate. Antara 8 itu apa mungkin ada yang juga punya gaya yang sama, misalnya lari atau seperti apa? Tidak. Kalau yang 8 orang ini, nah si YMB-nya ini selaku pengusahanya atau pemodalnya ini, yang ada informasi lagi bahwa yang bersangkutan pernah juga melakukan kegiatan di Ternate, tapi itu akan kita curigai bahwa di belakang yang bersangkutan ada pemodalnya. Ada lagi setelah kita amankan di sana, dia merekrut orang baru dan bekerja lagi di TKP yang Bualemo, yang akan si YMB ini akan kita kejar. Walaupun mungkin di luar daripada kota Gorontalo. Buktinya, jadi memang si YMB ini dan kawan-kawan ini ya, tadi yang saya jelaskan bahwa yang bersangkutan berpindah-pindah. Soal tudingan ada keterlibatan. Baik. Itu juga terhadap kritik seperti itu, jadi Pak Kapolda juga sudah memerintahkan kepada Propam untuk melakukan pendalaman terkait dengan dugaan tersebut. Yang bersangkutan saat ini sedang didalami ya oleh Paminal ya, makanya tidak bisa kita hadirkan pada hari ini. Dan apapun tuduhan yang bersangkutan, selama memang itu bukan fitnah, tentunya akan ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolda Gorontalo. Berarti saat ini yang bersangkutan sementara diperiksa, Pak? Ya, saat ini yang bersangkutan sedang pemeriksaan dari Paminal ya. Kemudian itu juga tadi ada yang melapor ke saya, penyidik dari Polres Bualemo juga sedang mengantri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus serupa tapi di TKP di Bualemo.